Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 12 September, hari Minggu biasa, pekan ke-23. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Putramu rela menderita sampai wafat di salib demi keselamatan kami. Semoga salib Putramu itu selalu menjadi sumber kekuatan pada saat kami mengalami penderitaan dan menjadi pendorong bagi kami untuk berempati terhadap penderitaan sesama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita ditanya, untuk apa sih kita bekerja keras? Untuk apa sih para orang tua itu menyekolahkan anak-anaknya? Kita semua pasti setuju dengan satu jawaban ini. Kita bekerja keras agar seluruh kebutuhan pokok hidup kita ini terpenuhi dengan baik. Para orang tua menyekolahkan anak-anaknya agar mereka kelak mendapatkan pekerjaan yang baik dan juga tidak mengalami penderitaan, atau paling tidak kehidupan anak-anaknya ini lebih baik dari para orang tuanya. Dan jika kita atau anggota keluarga kita sakit, kita pasti mencari kesembuhan lewat pengobatan-pengobatan.
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kita senantiasa mengupayakan yang terbaik bagi hidup kita. Namun tidak semuanya selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Meskipun kita sudah berupaya dengan sungguh-sungguh, kita tetap saja menemukan kesulitan dan berbagai macam penderitaan. Hati kita kadang-kadang terluka karena berselisih paham dengan orang-orang di sekitar kita. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena wabah pandemi COVID-19 ini. Pada saat seperti ini, orang bertanya-tanya, mengapa harus mengalami penderitaan? Kita semakin galau ketika merasa bahwa penderitaan tersebut terjadi bukan karena kesalahan kita. Bisa jadi kita sampai pada satu pertanyaan, bukankah aku sudah setia kepada Tuhan? Tidak mengganggu orang lain dan sudah membantu sesama. Mengapa aku, keluargaku harus mengalami kesulitan seperti ini? Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari pewartaan sabda Tuhan hari ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang-orang yang setia dan taat kepadanya akan terbebas dari kesulitan, dari penderitaan dan salib. Bacaan pertama dan Injil menunjukkan sebaliknya. Yesaya mengatakan bahwa orang-orang hendak memukulinya, mencabut janggutnya dan meludahi wajahnya. Kendati pun mengalami penganiayaan dan penolakan, Yesaya tetap teguh pada Tuhan. Ia menaruh pengharapannya pada Tuhan dan teguh dalam menghadapi segala penderitaan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Yesus dalam sabdanya, yang ia katakan, setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Mereka yang setia memikul salib akan mendapatkan hidup kekal bersama Allah di surga. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam menjalankan tugas perutusan kita sehari-hari. Salib bukan menjadi rintangan yang kita hindari, melainkan sebagai sarana untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan inilah wujud dari iman kita, yaitu perbuatan yang nyata. Kita harus meniru apa yang telah dilakukan oleh guru kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Dengan ikut ambil bagian dalam hidup Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengalami kebangkitan bersamanya. Semoga rahmat dan kasih Tuhan membuat kita semakin kuat dalam mengikutinya. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan, kita mohon kekuatan dari Tuhan, supaya sebagai murid-muridnya kita tekun dan setia, meskipun mengalami banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Hei, bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hei, bangkit bagi Yesus dan mohon dayanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus.
Berdaka dan berdoa, bersiaplah terus. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.